Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari Rusmayunita dengan NIM 196500042 kelas B. Di sini saya akan membacakan hasil review materi dengan judul software dan karakteristiknya. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Langsung saja, di sini saya akan membacakan sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Kemudian, pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. 1. Pengertian rekayasa perangkat lunak atau RPL. RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Kemudian, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah short code pada suatu program atau sistem, kemudian engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasarkan atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Kemudian B. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi pada tahun 1940-an, komputer pertama yang memperbolehkan pengguna menulis kode program secara langsung. Kemudian 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama compiler. Kemudian 1960-an, generasi kedua compiler komputer mainframe mulai direkomensialkan. Pengembangan perangkat lunak, pesan konsep software engineering mulai digunakan. Kemudian 1970-an, perangkat pengembangan perangkat mini komputer komersial. Kemudian 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Kemudian 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP, Angel Process, dan Extreme Programming, peningkatan drastik kapasitas memori, peningkatan pengguna internet. Kemudian pada tahun 2000-an, platform interpreter modern atau JavaNet atau PHP. Kemudian C. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering dapat dilihat seperti gambar berikut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gambar di atas ini. Software requirements berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Kemudian software design mencakup proses penampilan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Kemudian software construction berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, termaksud algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Kemudian software testing meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak.
Kemudian software maintenance mencakup upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Kemudian software configuration management berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian software engineering management berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Kemudian software engineering tools and methods mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Kemudian software engineering proses berhubungan dengan definisi, implementasi pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Kemudian software quality menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Kemudian D. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ada 3, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, kemudian menghasilkan perangkat lunak yang efisien, kemudian menghasilkan tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Pertama, kemajuan pesat perangkat keras, kemudian kemajuan dan teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, kemudian tuntutan yang lebih tinggi jumlah perangkat lunak. Kemudian E. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian saya akan menjelaskan pertama, bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Kemudian bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Kemudian pada bidang ilmu manajemen, proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Kemudian bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan atau interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Kemudian bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Kemudian 3, sifat atau karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik atau rekayasa dikembangkan bukan buatan pabrik seperti hardware. Di sini ada tipe-tipe software. Pertama, sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan proses telekomunikasi. Kemudian application software, program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Kemudian engineering and scientific of software, software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Kemudian embedded software, software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Kemudian product line software, software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan untuk banyak user yang berbeda. Kemudian web application atau web apps, software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Kemudian 7, artificial intelligence software, software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.